Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Sahabat GKI dimanapun saudara berada, bagian firman Tuhan yang baru kita baca dan dengarkan terambil dari Yesaya 6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara mengingatkan saya pada beberapa waktu yang lalu ketika Sinode Wilayah Jawa Timur mengadakan camp, mengadakan kebaktian, pemanggilan untuk kaum muda, kaum remaja, khususnya bagi mereka yang ingin menjadi seorang pendeta. Bagian firman Tuhan ini sering disorot di ayat yang ke-8 ketika Tuhan berkata kepada Yesaya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku?" Lalu Yesaya menyaut dan menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Tapi di dalam perenungan firman Tuhan kita di hari ini, saya terkhusus ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara lebih merenungkan ayat ke-6 dan ayat ke-7. Ketika dalam narasi pemanggilan Yesaya, malaikat Tuhan yang digambarkan dengan sosok serafim terbang dan kemudian menyentuhkan bara dengan sepit di atas mulut dan bibir Yesaya dan kemudian berkata bahwa kesalahan dan dosanya telah diampuni. Saudara, firman Tuhan ini menarik untuk kita renungkan terlebih dalam waktu-waktu belakangan, setidaknya 2 dekade terakhir, kehidupan kita mengalami banyak perubahan dari yang mulai handphone menjadi salah satu alat telekomunikasi, dan kemudian ada berbagai macam merek yang berkembang hingga masuk ke era digital dengan tombol QWERTY. Dan akhirnya sampai dengan hari ini kita memiliki telepon pintar. Dan kebanyakan di antara telepon pintar dan gadget yang kita miliki menggunakan fasilitas layar sentuh atau touchscreen. Namun dari 2 dekade yang telah berlalu itu, Bapak Ibu dan Saudara, 2 tahun yang terakhir juga membawa perubahan yang begitu signifikan. Pandemi yang terjadi sampai dengan hari ini seakan mengubah gaya hidup dan juga interaksi dan komunikasi di antara kita dari yang touchscreen menjadi saat ini no touch. Kita dilarang untuk saling menyentuh dan ruang gerak kita menjadi terbatas. Tapi bacaan firman Tuhan dari Yesaya 6 tadi boleh mengajak kita untuk kembali merenungkan sentuhan macam apa yang Tuhan rindukan dapat kita lakukan, dan sentuhan macam apa juga yang terlebih dahulu dapat mengubahkan hidup kita, bukan hanya mengubahkan dunia ini. Saudara, Yesaya 6 ini digambarkan juga bahwa ketika sang nabi mendapat panggilan dan penglihatan dari Tuhan, dia berkata bahwa celakalah dan dia akan mati, terlebih karena Yesaya adalah orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun untuk itulah pemanggilan Yesaya pertama-tama dinyatakan dan disimbolkan ketika Allah menyentuh bibirnya. Namun sentuhan ini bukan kemudian menjadi sebuah sentuhan yang mematikan atau menghukum Yesaya, namun sentuhan yang memurnikan dan membuatnya menjadi tahir. Nah, sesungguhnya Bapak dan Saudara, bagian firman Tuhan ini kalau kita renungkan di dalam penghayatan iman Kristiani kita, Allah juga pertama-tama menyentuh kita melalui baptisan dan juga pengakuan iman percaya
yang mengubahkan hati kita menjadi baru. Dan di masa-masa pandemi, termasuk juga di era digital dan komunikasi yang semakin mutakhir ini, Bapak Ibu, apa yang diungkapkan dalam kitab Nabi Yesaya patut kita renungkan. Bahwa seringkali sebagai anak-anak Tuhan yang telah disentuh, anak-anak Tuhan yang juga telah mengaku iman percaya dari dalam hati kita menjadi murni, menjadi ciptaan yang baru, namun masih banyak situasi dan kenyataan yang terjadi di mana kita sering berdosa dengan bibir dan lidah kita. Ada banyak perkataan demi perkataan yang justru menyakiti seorang dengan yang lain. Ada banyak juga ungkapan-ungkapan kebencian yang masih kita lontarkan, bahkan termasuk kata-kata yang keluar dari jempol kita tatkala kita menyentuh gadget dan alat telekomunikasi yang dapat kita sentuh. Dan hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, ketika pandemi masih terjadi, kita tidak bisa menyentuh seorang dengan yang lain, namun setidak-tidaknya yang dapat kita sentuh di hari ini adalah keluarga kita ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita. Namun bukan hanya semata-mata dengan sentuhan jasmani dan fisik semata, namun Tuhan ingin memanggil kita seperti halnya Tuhan memanggil Yesaya. Dia ingin kita menyentuh setiap hati dan jiwa dengan mulut, bibir, dan perkataan yang membangun kehidupan. Maka biarlah di hari ini dan di waktu-waktu mendatang, ketika dunia ini akan semakin berubah, kita belajar untuk menyentuh dan membangun kehidupan ini sebagai langkah dan panggilan yang boleh kita nyatakan ketika Tuhan mengutus saudara dan saya. Dan sebagaimana Tuhan mengutus Yesaya, maka biarlah dengan perkataan yang membangun, kita juga dapat berkata, "Ini aku, utuslah aku." Selamat menjalani hari ini. Salam dari Majelis dan Jemaat GKI Jember bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Amin.